Pada zaman dahulu orang berpikir dengan cara yang sangat sederhana, dan karena kesederhanaan berpikir ini pada suatu hari, ada seorang pencuri mengambil lebih dari 100 keping uang emas milik seorang saudagar kaya. Hakim sudah berusaha mencari pencuri itu dengan berbagai cara, tapi tidak berhasil menemukannya. Karena putus asa, saudagar tersebut mengumumkan bahwa ia rela memberikan setengah dari uang emas itu kepada pencuri, asalkan sisanya dikembalikan. Namun pencuri itu tetap bersembunyi dan tidak mau muncul. Kasus itu pun semakin rumit, niat baik saudagar tidak dihiraukan. Akhirnya saudagar itu membuat sayembara yang berisi, siapapun yang berhasil menemukan pencuri uang emasnya, ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri. Banyak orang mencoba, tetapi semuanya gagal. Pencuri itu merasa aman tentram. Bahkan pencuri itu pura-pura mengikuti sayembara. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa menghadapi orang seperti ini bagaikan menghadapi jin. Mereka tahu kita, sedangkan kita tidak. Seorang penduduk berkata kepada hakim setempat, "Mengapa tidak meminta bantuan Abu Nawas?" Abu Nawas sedang tidak ada di sini. Ia pergi ke Damaskus memenuhi undangan pangeran. "Kapan ia akan pulang?" Mungkin 2 hari lagi. kini harapan tertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman sekarang menjadi resah dan tertekan. Pencuri berencana pergi meninggalkan kampung sambil membawa uang emas, tapi membatalkannya. Pencuri takut akan diketahui karena pergi sama halnya dengan membuka topeng dirinya sendiri. Akhirnya pencuri itu memutuskan untuk tetap tinggal. Abu Nawas akhirnya kembali ke Baghdad karena tugasnya telah selesai. Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara tersebut. Kabar ini membuat pencuri semakin takut akan rencana Abu Nawas. Keesokan harinya, semua penduduk desa diminta berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas datang membawa banyak tongkat yang panjangnya sama. Abu Nawas membagikan tongkat itu satu-satu kepada semua orang, termasuk pencuri. Kemudian Abu Nawas berkata, "Tongkat-tongkat itu telah aku mantrai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan. Jangan khawatir. Tongkat yang dipegang oleh pencuri selama ini menyembunyikan diri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian." Orang-orang yang tidak merasa mencuri tidak memikirkan apa-apa, tapi pencuri menjadi sangat takut. Malam itu ia tidak bisa tidur memikirkan tongkatnya apakah bertambah panjang. Akhirnya karena rasa khawatir, pencuri itu memutuskan memotong tongkatnya sepanjang 1 jari telunjuk. Dengan begitu tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula. Pagi harinya semua orang berkumpul di depan gedung pengadilan sambil membawa tongkatnya. Pencuri itu merasa tenang, yakin Abu Nawas tidak akan bisa mengetahui dirinya karena pencuri telah memotongnya sepanjang 1 jari telunjuk. Pencuri memuji kecerdikan dirinya sendiri karena ia ternyata akan bisa mengelabui Abu Nawas. Abu Nawas pun memeriksa tongkat satu persatu. Namun saat giliran si pencuri tiba, Abu Nawas pun segera mengetahui karena tongkat yang dibawanya bertambah pendek 1 jari telunjuk. Ini dia pencurinya. Mana buktinya? Jangan sembarangan menuduh. Buktinya tongkatmu jadi pendek karena kau memotongnya. Takut tongkatmu bertambah panjang. Ketahuilah mana ada tongkat yang bisa bertambah panjang dengan sendirinya. Itu hanya tipu muslihatku saja. Akhirnya pencuri itu pun ditangkap dan dihukum sesuai kesalahannya. Abu Nawas pun mendapatkan hadiah 100 keping uang emas. Tetapi uang itu sebagian ia bagikan kepada orang-orang miskin.